pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal berkaitan dengan program dan aktivitas pada pembelajaran level 5. Dan kalau kita lihat dari 17 unit kompetensi di level 5 ini dibagi menjadi beberapa kelompok pekerjaan. Jadi kalau di sertifikasi itu namanya itu kalau asesor kompetensi namanya kelompok pekerjaan. Ya, dalam istilah lain juga ada yang menyebutnya skill set gitu ya. Nah, di level 5 ini, di instruktur muda ini, kita kategorikan ke dalam 6 kelompok pekerjaan. Ini kelompok pekerjaan pertama, kelompok pekerjaan kedua, kelompok pekerjaan ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Di mana antar kelompok pekerjaan yang juga di dalamnya terdapat beberapa unit kompetensi yang dikemas, itu harus memiliki keterhubungan, ya, kebersambungan. Nah, bagaimana strateginya? Coba kita lihat ya. Yang pertama, ya, kelompok yang pertama ini kelompok yang disebut dengan TNA atau Training Need Analysis, menganalisis kebutuhan yang ada, baik yang sifatnya kebutuhan mikro maupun kebutuhan individu. Nanti kalau sudah ditemukan, kita sudah menemukan kebutuhan pelatihan mikronya diturunkan ke dalam kebutuhan individu. Strateginya, jika Bapak-Bapak sudah pernah mengikuti level 4 dan sudah punya output mengenai menentukan kebutuhan pelatihan individu, tinggal Bapak dan Ibu tarik skala lebih besarnya, sehingga nanti bakal nyambung dengan yang output yang sudah ada. Misalnya di sini di kelompok individu ada per orang, ada 3 orang, maka kelompok mikronya diambil sektor untuk organisasinya. Sehingga itu adalah strategi supaya nyambung. Tapi kalau Bapak dan Ibu blank, yang waktu level 4 belum pernah mendapatkan materi ini, tidak punya juga outputnya, ya terpaksa Bapak dan Ibu harus mengcreate dari awal, dari mikro ini, dari atas. Nah, nanti saya jelaskan hubungan dulu ini ya, mikro dan individunya bagaimana supaya bisa saling terkait. Nah, kemudian kalau sudah ketemu ya individunya, nanti unit kompetensi yang ada di dalam individu dimasukkan ke dalam kurikulum program. Itu yang dimaksud nyambung nanti. Kan di dalam program pelatihan itu ada yang namanya kurikulum nanti itu. Di dalam kurikulum itu ada unit-unit kompetensi yang dikemas berdasarkan hasil kebutuhan pelatihan, berdasarkan TNA. Nah, TNA hasil pengemasan itu harus masuk ke dalam program. Kemudian lagi berikutnya di tanggal 23 Bapak dan Ibu harus menyusun modul ya, materi pembelajaran. Modul yang Bapak dan Ibu buat juga harus merefer kepada salah satu unit yang ada di dalam program. Nah, jadi dari 3 hari ini saja, atau dengan kata lain dari 4 unit kompetensi ini saja, ini sudah terlihat ada hubungan ketelusuran. Jangan sampai itu begini, misalnya yang dikemas di dalam TNA unitnya ABCD, tapi Bapak dan Ibu menyusun programnya itu misalnya IRST. Nah, itu kan nggak nyambung. Yang jadi TNA-nya apa, yang dikemas dari programnya beda. Begitupun misalnya kurikulum di dalam program pelatihannya ABCD, tapi waktu menyusun modul adalah modul Z. Nah, itu juga nggak nyambung ya. Modul yang dipakai modul Z, tapi di program kemasannya hanya ABCD, tidak ada unit Z. Nah, seperti itu beberapa strategi. Jadi kalau yang skill set pertama ini sudah nyambung, ini nanti ke bagian ininya gampang, pasti nyambung. Ke skill set 2, skill set 3, skill set 4 itu pasti nyambung. Maka saya akan benar-benar pandu Bapak dan Ibu memastikan skill set yang ini dulu oke. Gitu ya. Nah, jadi di dalam hal ini secara tugas Bapak dan Ibu harus memikirkan paling tidak 3 atau 4 unit kompetensi yang dia berada di dalam satu skill set, satu kelompok pekerjaan. Dan salah satu unitnya itu harus Bapak dan Ibu kuasai atau biasa sehari-hari Bapak dan Ibu menyampaikan materi itu. Ngajarnya itu gitu ya. Misalnya biasanya mengajar mengenai
penggunaan alat ukur. Ya sudah, di dalam kemasan programnya itu salah satunya harus ada unit alat ukur supaya nanti pada saat Bapak dan Ibu bertugas pada skill set yang keempat, ya, skill set yang keempat nih, melaksanakan pelatihan jarak jauh dengan menerapkan lingkungan pembelajaran virtual sehingga Bapak dan Ibu bisa melaksanakan memfasilitasi e-learning dengan menggunakan GCR dan Zoom. Bapak dan Ibu micro teachingnya nanti lancar, ya. Nah, karena skill set yang keempat ini Bapak dan Ibu wajib micro teaching lagi, tapi online. Micro teaching pelatihan jarak jauh dengan menggunakan GCR dan Zoom. Ini skill set yang di tengah-tengahnya ini, ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sudah pasti, apakah di level 5 ada micro teachingnya? Ya ada, micro teachingnya online. Bapak dan Ibu akan ngajar 15 menit ya. Dan wajib menggunakan GCR. GCR kayak gimana Pak? Ya Bapak dan Ibu harus nanti membuat GCR seperti ini. Ya, kalau ini kan saya yang buat, ya. Materinya, kontennya adalah konten metodologi. Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti akan dipandu membuat GCR, tapi konten ininya adalah konten teknis Bapak dan Ibu. Ada yang bidang mungkin kelistrikan, ada yang bidang mungkin pertambangan, bagian produksi atau bagian pengujian misalnya. Nah, gitu ya. Nah, membuat seperti ini tentu tidak selengkap sebanyak ini ya. Kalau materinya di kurikulumnya 3 ya 3 saja gitu ya. Enggak sampai 17. Nah, ini Bapak dan Ibu strategi bagaimana supaya nyambung antara unit yang satu dengan unit yang lainnya. Dan selanjutnya untuk aktivitas keseharian Bapak dan Ibu di dalam pembelajaran level 5 ini diantaranya adalah ada aktivitas yang diawali dengan melakukan free test, kemudian Bapak dan Ibu juga harus join ke GCR dengan alamat email, tentu menggunakan akun Gmail, dan juga Bapak dan Ibu akan membuat folder sebagai tempat pengumpulan tugas baik di laptop masing-masing ataupun di Google Drive. Nah, kemudian penjelasan mengenai program saat ini ya dan juga aktivitas sudah dijelaskan pada video ini. Kemudian Bapak dan Ibu juga nanti akan mendapatkan materi ya secara simpel gitu ya, sederhana berkaitan dengan teori-teori yang akan juga mengantarkan kepada tugas praktek. Beberapa tes teori untuk setiap unit kompetensi, 17 unit kompetensi yang ada di level 5 ini tentu Bapak dan Ibu harus dikerjakan pada waktu pembelajaran yang sudah disediakan. Selanjutnya nanti akan ada penjelasan-penjelasan mengenai tugas praktek ya. Dan pada kesempatan ini di hari yang pertama atau di kesempatan pertama Bapak dan Ibu baru mengerjakan atau membahas berkaitan dengan 2 unit kompetensi, yaitu menentukan kebutuhan pelatihan mikro atau kita singkat dengan TNA mikro, dan menentukan kebutuhan pelatihan individu atau TNA individu. Sementara demikian Bapak dan Ibu untuk penjelasan bagian yang awal berkaitan dengan info program pelatihan di metodologi pelatihan KKNI level 5 dan juga aktivitas belajar di level 5. Salam kompeten.